Saya udah coba hubungin asistennya, nggak pernah dibales. Ya kan, saya masukin di grup Hapsi, saya bilang sama teman-teman artis semuanya, kayaknya mereka pada takut bersuara gitu. Saya sampai dengan 2 jam di TV One. Masa iya dia berdalilnya seperti itu kan, itu apa ya, bukannya ada empati malah jadi makin menghina itu. Jadi menurut saya ini orang nggak ada pikiran gitu loh. Agenda selanjutnya saya akan membuat LP karena kembali lagi saya mempunyai sahabat namanya Shanalom Yuma. Dia itu ketua umum artis pengusaha seluruh Indonesia, Hapsi, di mana kita itu berteman dan saya juga jadi bendaharanya dia. Saat ini dia dari kemarin sudah 8 bulan pinjem-pinjem uang saya 20 juta, 10 juta, 5 juta. Sampai sekarang totalnya 225 juta. Pada saat saya belum somasi, dia masih hubungin saya dan berjanji setiap hari selama 8 bulan nanti gue transfer, nanti gue transfer. Dia cuma sempat transfer selama 8 bulan itu 25 juta saja. Tapi saat ini ketika saya somasi di media, dia malah kabur dan sudah hilang ya kan, sampai sekarang kurang lebih udah 2 minggu setelah saya somasi, udah somasi ke-1, kedua, ketiga, dan ini kita somasi saya dengan partner saya, mungkin Mas Bambang bisa jelaskan ya, ini pakai law firm-nya Barbie Kumalasari. Partnerku bisa menjelaskan Mas, gimana Mas? Ya, jadi setelah disomasi 1 dan somasi 2 sampai didatengin ke rumahnya, Ya, ternyata rumahnya juga udah pindah. betul. Lalu pindah-pindah apartemen, artinya masih punya duit juga ini orang. Ya, Nah, karena tidak ada koordinasi dan tidak ada komunikasi, akhirnya hari ini Barbie melaporkan. ya karena dia langsung hilang, semua teleponnya nggak ada yang aktif, dan bahkan saya dengar teman-teman saya juga ada yang tertipu juga ratusan juta juga. Jadi oleh karena tidak ada itikat baik untuk Shanalom Yuma, ya kan saya dengan terpaksa ya udah, kita udah berbuat baik, sudah sibuk mencari dia, ternyata rumahnya pindah-pindah, nomor teleponnya juga ada 35 biji. Betul. Ya kan, dan ternyata dia nipuin orang banyak banget. Mudah-mudahan kalau ada korban-korban teman-teman lain ya yang menjadi korban Shanalom Yuma bisa segera juga menghubungi saya ya kan, menghubungi kami Barbie Kumalasari Law Firm untuk segera kita bikin tindak lanjut. Karena teman saya udah ada lagi bikin LP 360 juta itu juga dikasih cek palsu sama dia. Nah, mungkin ada kemungkinan nanti kita akan bersatu gitu dari korban-korban. Berarti KBP kekurangannya berapa tadi? Saya 225 juta. Baru dibayar 25. Baru dibayar 25 juta. Sisanya totalnya 250, baru dibayar 25 juta, berarti sisa 225. Iya. Ya. Ini dia selebgram. Dia itu kan gini, dia itu ketua umum himpunan artis pengusaha Indonesia. Itu satu namanya Hapsi. Jadi dia ini salah satu seorang desainer. Dia juga kemarin sempat ikutan fashion New York ya, New York Fashion di Amerika bareng sama Ivan Gunawan, sama Poppy Darsono, dan dia juga pelukis, dan ternyata dia juga seorang penipu gitu loh, karena banyak banget korban yang sudah dicemarkan ditipu sama dia. Dan saat ini banyak ada beberapa orang yang memang ada Mutia Datau, istri dari Herman Felani, itu juga ditipu 65 juta. Tapi sampai saat ini beliau juga masih belum bikin LP. Karena mungkin gimana sih, namanya artis kadang-kadang suka males ya berurusan dengan pihak kepolisian ya kan. Jadi kalau saya, karena saya orang hukum, ya sudah, saya rasa mungkin dengan adanya perdana saya membuat LP bisa korban-korban lain yang udah melihat ya kan, karena saya dengar juga ada dosen IKJ juga ditipu 102 juta. Terus ada juga teman saya yang lain 3 juta. Sampai berapa orang, banyak banget gitu. Makanya teleponnya dia ada 35 nomor. Ya, dan dia juga punya 2 KTP gitu loh. Kalau komunikasi sama dia sekarang udah terputus? Udah terputus, iya, semenjak saya somasi dari awal itu udah kurang lebih 2 minggu udah mati semua seluruh teleponnya. Udah hilang, bahkan kita udah cek ya kan, cek ke tempat-tempat dia yang suka ada, itu udah nggak ada lagi, dia sudah menghilang. Saya rasa mungkin dia lagi kabur keluar kota kan, karena dia pasti tahu, wah ini kalau udah Barbie ngamuk pasti jadi rame, dan saat ini memang saya mau ramein gitu. Silakan kamu kabur aja, kalau di Indonesia banyak kok, mukanya kan banyak. Saya kan belum kasih foto, abis ini saya liatin fotonya. Inilah Shanalom Yuma. Waktu kemarin kan kita belum kasih foto ya, baru surat somasi aja. Ternyata dia nggak ada itikat baik. Saya pikir dia malah cepet menghubungi saya, ternyata malah kabur. Berarti kan memang dia benar-benar tidak ada niat. Boleh fotonya di spill, Kak? Oh, boleh, boleh. Ya ini diharapkan teman-teman artis semua pasti tahu dia semua.
gitu. Kali dia ngontrak di samping rumah saya. Iya, kemarin-kemarin dia suka nongkrongnya di Cikini, nginep-nginep di hotel. Gila. Aduh, handphone gue gelap banget lagi. Kayak, Yang di grup. oh, sebentar. Aduh, yang mana ya mas? Yang di grup-grup. Yang di grup kita ya. Senalom Yuma ya. Shanalom Yuma, grup kasus ya. Kasus utang 5M, kasus piutang BRB. Oke, sebentar. Oke. Ini kelihatan nggak lampunya? Ini gelap banget. Diterangin boleh? Terangin dulu ya. Ah, Oke. Nah, karena dia sudah kabur, jadi saya dengan terpaksa dia tidak ada itikat baik. Mungkin dia malah sengaja kan mempermainkan saya, ya nggak apa-apa. Kalau saya kan yang penting karena dia suka mengadakan event-event dengan pemerintahan. Dia juga punya production house namanya Yuma Production. Production house namanya juga Yuma Production. Tapi kakak sudah mencari ke setiap perusahaan. Saya udah coba hubungin asistennya, nggak pernah dibales. Ya kan, saya masukin di grup Hapsi, saya bilang sama teman-teman artis semuanya, kayaknya mereka pada takut bersuara gitu. Nah, dia juga pindah dari hotel ke hotel, pernah ketemu teman saya, dipukul sama teman saya. Nah, terus akhirnya dia bikin surat pernyataan, saya akan membayar ya kan sebesar 360 juta ya kan, dan saya akan membuat apa namanya kayak rewards lah 100 juta kalau saya tidak bayar. Tapi sampai saat ini ke teman saya juga nggak bayar, ya kan, ke saya juga kabur semuanya. Jadi semua teman saya yang kena utang juga tidak bisa dihubungin. Dia tidak bisa dihubungin sampai dengan saat ini. Makanya dengan terpaksa saya ramein aja sekalian di media. Kan udah malu dong kalau orang penipu, korbannya banyak. Apalagi nanti kan LP-LP yang lain juga akan masuk. ya, seandainya dia dengan laporan ini dia muncul dan minta maaf dan membayar. Ya saya tinggal cabut laporan, berarti kan dia ada itikat baik. Ya kan, jangan kabur begitu. Kita kan sesama temen ya kan, apalagi nggak ada boronya loh. Kan ini kepercayaan. Karena dia sudah tidak bayar saya udah 8 bulan dari Januari ini gitu. Kalau kenal dia udah berapa lama? Kalau kenalnya udah sekitar 4 tahunan. Karena kan dia organisasi besar ya. Makanya saya kan kenapa saya mau pinjem, karena saya juga bendaharanya dia. Jadi saya juga ya percaya, karena kan saya pikir nggak mungkin lo ngerusak nama lo, karena dia sendiri kan di pemerintahan juga banyak banget kan suka bikin acara-acara besar gitu. Apalagi kan saat ini dia mau bikin JHCC, dananya aja 4 miliar. Jadi saya pikir kan, ayo dong pakai dulu dong nih, gue buat project ini, project itu kan begitu. Berarti Ya. selama 4 tahun ini kakak nggak mengendus? Selama ini dia memang suka pinjem duit saya, tapi selalu dibalikin, walaupun telat-telat tapi ada dilebihin. Ya cuman baru kali ini yang benar-benar langsung melarikan diri gitu. Karena jumlahnya kan besar. Kalau kemarin-kemarin cuma 70 juta, 50 juta, itu aman-aman aja. Tapi yang saat ini ya sampai 225 juta. Dan ternyata ada kamu tiada tahu juga istri Herman Felani 65 juta. Mungkin segera nanti bikin LP karena kan dia masih syuting di luar kota. Keluarganya sendiri siapa? Saya juga nggak, kita tuh sesama teman nggak ada yang kenal keluarganya. Kita nggak ada yang tahu. Iya, dia kan ngakunya suaminya polisi. Ya kan, ternyata saya nggak tahu apakah masih tugasnya di mana karena tidak pernah ditunjukkan itu suaminya. Dia kan ngakunya rumahnya di Menteng. Ternyata kemarin waktu dilacak sama teman saya, dia tinggal di hotel daerah Cikini 1 bulan. Di hotel tersebut sampailah didatengin orang-orang untuk nagih utang, sampailah dipukul sama teman saya gitu. Ya. Oke. Aman. Ya, terima Kasih. kasih. Itu Yuma. Terus dia nelfonin saya yang mohon waktu besok jam 12. Sisa 800.000 dan 10 juta dulu. Ya kan ngomongnya dicicil-cicil. Jam 19 ya, 15 juta lagi baru lunas. Terus ya Allah gitu kan. Terus aku bilang ya Allah gitu. Maksudnya ya ampun kok dicicil-cicil. Terus saya telepon lagi. Jam 12 kirim ya sesuai note yang kamu kirimin semalam. Transfer beb cus. Nggak ditransfer. Bulan September. Itu bulan ada September, iya bulan September. Ada lagi. Nah ini Bu, Nah ini bukti transfer kita 10 juta. uang buat 14 juta lunas uang teman kamu.
Jadi minjemnya tuh kecil jadi banyak gitu. Nah ini kurang lebih lah ya bukti-buktinya. Ini juga udah ada flash disk rekaman dia bahwa ya udah gue 195 juta sama 25 juta nanti gue bayar lo. Ternyata nggak ada. Itu ada bukti omongannya dia di flash disk gitu sih. Gitu. Jadi ya aku ngerasa ya ini sih dugaan penipuan lah ya. Semoga dia beritikat baik dengan saya sudah laporkan. Kalau bisa diselesaikan dengan baik kan lebih baik lagi. Jangan kabur dari tanggung jawabnya dia gitu. Berarti udah dibikin apa ya? Baru mau bikin sekarang. Ya, siap. Oke, terima kasih. Untuk yang ini digendong pengantin di atas jembatan yang melintasi sungai Pamali di Brebes dianggap biar pengantin tersebut jauh dari bala. Ya menurut saya yang namanya legenda gitu ya, sebuah mistis ya kan dari sebuah daerah itu sih percaya nggak percaya ya kan. Tapi kalau untuk saya sendiri saya masih percaya bahwa memang mitos itu ada. Jadi kalaupun memang ada agenda pengantin digendong ya itu sih nggak ada masalah sih menurut saya selagi kita percaya. Cuman kan karena badannya besar banget ya maksudnya mungkin agak repot jadinya akhirnya jadi menarik untuk diberitakan. Cuman mungkin kalau orangnya biasa aja kan nggak sampai over mungkin jadi nggak rame. Tapi menurut saya sih yang namanya mitos itu patut kita hargai gitu. Jadi nggak masalah ya kan kalau dia memang masih percaya ya silakan dia lakukan. Tapi kalau dari pribadi masih percaya nggak sih dengan hal Kalau aku sih yang percaya ya, aku suka percaya. Kalau aku tipe percaya karena setiap daerah itu mempunyai mitos tersendiri dan itu real ya. Jadi kalau ada mistis misalnya ada kayak hantu di dalam rumah itu saya percaya. Karena kan sekarang juga di TikTok juga udah banyak tuh, ya kan pengejar hantu gitu. Kita bisa ngelihat hantu beneran prak-pruk gitu. Jadi memang mitos itu memang ada benarnya gitu. terakhir? Menurut warga Brebes, aksi gendong pengantin tersebut adalah salah satu wujud melestarikan budaya kearifan lokal nih. Ya. Apakah kamu setuju atau enggak? Kalau setuju kenapa? Kalau nggak setuju kenapa? Kalau menurut saya setuju karena budaya Indonesia ini sangat beraneka ragam dan banyak banget. Contoh kalau kita di Madura beda lagi, di Bali beda lagi, di Bali leak ya kan, Banyuwangi apalagi gitu kan. Jadi setiap daerah berbeda. Nah kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya kita bangga juga kalau kita tuh punya mitos. Tapi kan yang penting jangan salah. Jangan mitos yang sesat, jangan salah arah. Ada kan mitos yang kayak pesugihan, itu juga di Indonesia ada. Ya kan pesugihan Nyi Blorong, ya kan itu juga ada. Ya kan memakan korban. Jadi kita harus mitos itu dipilih kalau memang yang itu positif ya silakan kita patut hargai dan ya wajar kalau kita patut merayakan misalnya atau mungkin dipercaya ya kan pengantin ini harus melewati gitu. Itu nggak apa-apa sih menurut saya. Oke, cukup. Oke, thank you. Ya. Kemudian